ngomong Ar-Rasyid atau enggak host, saya mau ngomong terus, biarkan saya ngomong dan kalian dengarkan, saya biarkan. Itulah baiknya di sini. Di Qomal Ar-Rasyid itu bebas berpendapat asal tidak menghujat. Itu Qomal Ar-Rasyid kalau gitu, asal jangan menghujat. Lu naik di sini nanya gua, habis itu tapi saya menghujat gak? Saya mau tanya dulu, saya menghujat gak? Pertanyaanku itu menghujat gak? Enggak kan? Nah, makanya gini bro, saya itu bertanya jujur sama kamu, kamu menjawab dengan jujur. Makanya saya mau jelaskan tentang pemahaman. Jawab, gue cuma mengiyakan apa yang kamu inginkan. Sekarang giliran gue mau jawab, lu ngomong lagi. Oke. Kamu jawablah tentang semua pertanyaan tadi itu tentang berbohong itu. Kamu jelaskan. Oke. Nah, baru izinkan saya sebentar jelaskan tentang pemahaman orang Kristen tentang berbohong itu ya. Betul. Oke, lanjut. Cara diskusi. Dan ingat. Oke. Ingat ya, narasi saya aku sedikit terhibur dengan gaya bro ini. lanjut. Dan ingat, saya tadi berkata bahwasanya saya akan menjawab setiap pertanyaanmu yang saya tahu. Di mana Rasulullah juga pernah melakukan kebohongan, tapi demi kebaikan. Di mana di dalam Islam itu ada namanya berbohong untuk demi kebaikan, itu tidak masalah, itu tidak apa-apa, tidak menambah pahala dan tidak berbuat dosa. Oke, tidak menambah pahala dan tidak berbuat dosa. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah itu adalah sunnah nggak sih? Benar. Ya udah pokoknya itulah. Kalau dilakukan tidak masalah, kalau dilakukan dapat pahala. Tetapi berbohong demi kebaikan tidak dilakukan, itu bisa membuat dosa. Ketika dilakukan, nggak tahu juga pahalanya seperti apa. Berbohong demi kebaikan itu tidak masalah. Contoh, kamu punya istri, ribut dengan emakmu, otomatis ini emak sama menantu ribut nih, ya kan? Nah, anak binimu ini kan dia tidur bareng sama binimu nih, pasti dia curhat nih sama lu. Kira-kira ketika mamamu ngomong gimana A B C D F G H I J K L M, lu mau ngomong kata bini saya mama orangnya bawel, mama orangnya begini, mama orangnya begini, kira-kira lu mau jujur kayak begitu nggak? Nggak mungkin toh. Menutupi itu berbohong demi kebaikan, tetapi tidak semua bisa disangkut pautkan berbohong demi kebaikan. Contoh, kebaikan diri sendiri. Tapi kebaikan untuk masa depan, untuk keharmonisan atau untuk kedamaian itu tidak masalah. Tapi berbohong untuk diri sendiri itu yang berbahaya. Contoh, selingkuh. Ketika ada manusia selingkuh dan dia merasa yang dia lakukan itu benar dan dia berbohong, udah pasti berdosa. Dan itu pasti berbohong yang tidak baik. Walaupun apapun yang terjadi, bagaimanapun perasaannya, intinya selingkuh aja. Satu hal yang harus dipahami, ketika kita sudah melakukan kesalahan, tidak perlu berusaha membenarkan kesalahan itu. Itulah dalam Islam. Jangan pernah membela diri hanya untuk membenarkan kesalahan, walaupun dengan berbohong. Karena berbohong sesuatu hal yang menyelamatkan diri sendiri, kepuasan untuk diri sendiri, itu adalah sesuatu hal yang salah. Itu penjelasannya. Makanya di dalam Islam ketika berbohong itu ada yang namanya tidak apa-apa ketika berbohong. Rasulullah pernah seperti ini. Rasulullah ketika dia dilalui seorang pemuda lari tenggang-langgang, lalu dia bersembunyi. Ketika kaum kafir Quraisy datang kepadanya, Rasulullah berhadap ke kanan. Terus Rasulullah ditanya oleh kafir Quraisy, Muhammad, lihat nggak tadi kau anak muda lari di sini? Sejauh ini saya tidak pernah melihat ada orang lewat di depanku. Karena apa? Karena Rasulullah berbalik ke kanan. Itu cara Rasulullah. Oke? Berbohong demi kebaikan untuk kedamaian. Oke. Itu menurut bro lah, nggak apa-apa karena itu pemahaman. Nah, pinter. Ini beredukasi. Itu menurut saya. Baik-baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada saya. Iya, boleh saya menjelaskan tentang. Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat lu? Lu aja gua udah naikin lagi. Oke, terima kasih bro. Oke. Jadi gini bro, kalau di ajaran Kristen ya, Tuhan itu sudah memberikan 10 perintah Allah kepada manusia. 10 perintah Allah ini yang ditulis dengan jari Allah itu sendiri ya, supaya manusia itu tidak melanggar tentang apa yang diberikan kepada manusia. Itu adalah supaya manusia tidak melakukan kesalahan.
Salah satunya, kalau kita mau menyakiti hati orang atau menyakiti hati Tuhan atau merugikan orang lain, ya, kita melakukan atau kita melanggar yang namanya 10 perintah Allah atau 10 Commandment yang ditulis dengan jari Allah sendiri dalam rumah itu diberikan kepada manusia. Kenapa Tuhan menuliskan itu secara tertulis? Dan supaya manusia itu selalu membaca itu dan mengenang itu sehingga mereka tidak melakukan dan melanggar kesalahan, sehingga tidak terdapat di antara mereka menyakitkan hati orang lain, merugikan orang lain, dan menyembah kepada Tuhan yang lain. Nah, ya, makanya di situ salah satunya jangan ada Allah lain di hadapanmu, ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Jangan mencuri, jangan berdusta atau berbohong, jangan berzina, ya. Jangan menyinyini, ya. Nah, Istri sampai yang ke-10, iya, istri orang lain apapun itu panjang ya, sampai ke-10. jangan membunuh sesamamu. Iya, benar. Makanya supaya manusia kalau melakukan hal itu, di situ tidak terdapat. Kalau dia kan mencuri, artinya terdapat dia merugikan orang lain, benar tidak? Dia sudah merugikan orang lain. Ataupun dia berzina, mengingini punya orang, ya, dia menyakitkan hati orang lain, terutama hati istrinya atau suaminya karena perzinahan itu. Ataupun menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, pakai nama-nama Tuhan untuk hanya untuk supaya nafsunya itu tercapai. Nah, itu juga bahaya, apalagi menyembah kepada Tuhan yang lain. Nah, itu menurut 10 perintah Allah. Karena ada di dalam Bible gini, Alkitab menuliskan Bapa di atas segala pembohong atau pendusta itu berasal dari si iblis. Jadi ini di Kristen ya, Jadi siapa yang melakukan berbohong itu, berdusta, dia sudah mengikuti ajaran iblis. Karena iblislah pendusta itu, kan begitu. Nah, ini menurut Kristen ya, bukan Islam. Makanya kami orang Kristen umpamanya istri kami tidak mau bohongi. Karena kalau kami berbohongi, nanti ketahuan kami bohong, nah itu berdampak lebih besar lagi. Makanya kami mengkasih jawaban yang benar pada istri. Umpama kayak selalu dinarasikan, makanan kamu ini enak, padahal tidak enak, kan gitu. Selama-lamanya karena makanan itu tidak enak, tapi kita bilang enak, selama-lamanya dia akan memasak makanan itu tidak enak terus. Berarti melawan hukum Torah yang lain, menyakiti hati orang lain. Iya. Tetapi kalau kita berikan dia kejujuran, menjelaskan tentang itu, ya, ini sayang kurang enak gitu. Coba mungkin tambahin garam. Sakit tidak hatinya? Ya, mendingan sakit dari awal dari sakit selama-lamanya. Berarti jangan menyakiti hati orang lain. Tapi intinya adalah menyakiti hati orang lain selamanya atau tidak selamanya. Intinya sakit hati. Oke. Artinya kalau dia menerima itu dengan sakit, itu derita dia menilainya dengan negatif atau positif ya pikiran dia. Tetapi kita sampaikan, dengar. Kita sampaikan yang membuat dia bertumbuh, dia melakukan hal yang lebih baik lagi ke depan sana daripada dia nanti berbuat salah terus. Nah, Anda pilih mana? Walaupun melanggar 10 hukum Torah tadi. Iya, walaupun bagaimana dia melakukan terus sehingga selalu kedapatan kesalahan terus kepada dia, kan begitu. Mending baik sedikit salah daripada banyak salah, kan begitu kan, bro? Jujur. Nah, iya harus jujur. Sehingga kita melanggar hukum Torah hanya untuk kebaikan orang lain, kan begitu? Melanggar 10 hukum Torah lebih sempurna gitu loh, bro. Ya, betul. Tapi dengan cara melanggar 10 hukum Torah. Bentar, jangan dipotong-potong dulu. Ini kan siap. Kamu tadi menjelaskan tentang menjelaskan tentang berbohong itu di dalam ajaran Islam yang dibolehkan. Saya nggak potong-potong ya. Sekarang saya katanya inilah ini rasis ini. Santailah, bro. Ini saya menjelaskan tentang Kristen, bukan tentang Islam, ya. Nah, jadi menurut saudara-saudara gimana? Kita apakah harus selalu membohongi istri umpama contohnya? Ya.
sampai mati kita bohongi dia terus, itu dosa apa tidak? Ya kan, umpama dia selalu masaknya nggak enak, kita bilang terus enak. Kita sudah membohongi dia, dan dia tidak mau merubah konsep yang tidak enak itu menjadi enak. Kalau kita memberikan dia jawaban yang baik, ya, dia bilang sayang, boleh nggak ini kita tambahin lah garam ini supaya lebih enak, nggak kita berdusta, kan gitu, supaya lebih nikmat makanannya nih. Gitu, nggak main kita harus berdusta. Makanya kita harus katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Nah, itulah yang tercangkum di dalam 10 perintah Allah ini. Salah satunya jangan berdusta. Nah, kamu percaya nggak 10 perintah Allah ini? Percaya. Nah, kamu jalanin nggak itu? 10 hukum Torah saya jalanin. Nah, jalanin. Apa yang kamu jalani dalam 10 perintah Allah ini? Sekarang saya lagi ya. Berarti gini, bentar. Kalau kita jalani, umpama Nabi Muhammad jalanin nggak ini 10 perintah Allah ini? Udah? Oke. Sudah. Nabi Muhammad jalanin nggak ini? Tuh kamu jawab dulu. Udah? Iya. Jangan ada Allah lain. Saya lupa urutan-urutannya. Coba nomor 1 apa? Jangan ada Allah lain. Jangan ada lain di hadapanmu. Oke. Jangan ada Allah jangan lain menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Ketika orang Islam ditanya, karena orang Islam dia memahami bahwasanya nama Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam tidak pernah ada Allah lain di hadapannya. Hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyebut Tuhanmu dengan sembarangan. Ketika orang Islam, semua orang Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang namanya Yesus, tidak ada yang namanya Siwa, tidak ada yang namanya yang lain-lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, 10 hukum Torah. Pasti gue laptop nggak ada. 10 hukum Torah apalagi? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu sudah pasti. Ketiga, keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya kamu. 5. Jumat bukan Jumat. Sabat bukan Sabat. Jumat. Ya sudah, kalau hitunganmu hari Sabat lain, ini versi Islam nggak apa-apa. Kelima. Iya, kita kan 10 perintah Allah. Masa Jumat? Yang kelima? Jangan mencuri, jangan membunuh. Jangan membunuh. Oke, jangan mencuri dan jangan membunuh. Ini agak panjang penjelasannya. Iya. Sudah jelas. Jangan mengingini. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah bla 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 itu apa segala macam. Ini bukan pribadi saya, tetapi saya menjelaskan yang tadi saya bilang, yang baik-baik datang daripada Allah dan itu perintahnya, yang buruk-buruk itu dari saya sendiri. Jangan mengingini istri orang lain, jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi sesuatu yang harus kita pahami adalah konsep penyaliban itu, Yesus itu dibunuh. Siapa yang merencanakan itu adalah Allah Bapa. Di dalam Islam tidak ada konsep-konsep seperti itu. Di dalam Islam ketika adanya Rasulullah SAW berperang, yang selalu diangkat oleh orang-orang Kristen bahwasanya Rasulullah ini doyan perang. Ingat, Rasulullah hidup 40 tahun lebih lamanya. Dan Rasulullah hanya melakukan peperangan itu selama, kalau nggak salah itu, maaf kalau saya salah, kalau mau dihitung hari-harinya Rasulullah berapa hari dia berperang seumur hidupnya, kalau bukan 118 kali, saya lupa, hanya 118. Tapi Muhammad mengikuti nggak ajaran 10 perintah Allah itu? Mengikuti. Nah, kalau dia 27 kali perang. Iya. Terus dia tidak mengini, ada nggak di dalam itu, dalam Al-Quran atau ajaran Nabi Muhammad? Dia kan kawin lebih dari 10 orang kalau nggak salah ya. Iya kan? Ya. Benar nggak bro? Benar kan? Tetapi dia mengajarkan kepada umatnya bahwa menikah itu kawin hanya batas 4 orang. Betul. Iya. Karena Rasulullah SAW adalah Rasul.
Sebentar, saya jelaskan pelan-pelan. Kenapa Karena Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang rasul diberikan kuasa dan belum ada aturannya pada saat itu, tetapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW hanya menikahi 9 wanita, yaitu di mana wanita diantaranya pertama Khadijah, yang itu yang mewakafkan seluruh hartanya untuk dakwahnya Rasulullah. Yang kedua istrinya yang paling dia cintai yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, sampai meninggal Aisyah yang ada di sampingnya. Nah, Khadijah juga dia cintai. Sisanya adalah wanita-wanita tua yang dia ingin nafkahi. Bagaimana caranya biar menafkahi dan tanpa adanya fitnahan? Dengan cara menafkahi wanita itu dengan cara menikahinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu nafsu manusia itu terbatas, tidak ada batasnya. Makanya dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah ayat boleh menikahi wanita lebih dari satu, tetapi hanya sampai 4. Tetapi itu syaratnya juga bukan main-main. Apabila semuanya setuju, kan begitu? Itu di Islam ya, itu versi Islam. Tetapi kalau versi di agama lain itu nggak ada batasnya, boleh menikah berapa aja, bahkan sampai 1000 boleh, tidak ada batasannya. Itu di agama Islam. Bagusnya itu, makanya dibatasi. Oke, jadi gini bro, itu kan sunnah Rasul kan, pernikahan itu kan. Pernikahan sunnah itu Rasul. Pernikahan Iya, kan? itu adalah menyempurnakan agama. Betul, menyempurnakan agama. Maksudnya kenapa Muhammad itu membuat aturan bagi umatnya hanya batas 4 aja? Bukan Nabi Muhammad yang membuat aturan. Bukan Nabi Muhammad yang membuat aturan. Oke lah, dari tapi Allah. Subhanahu Wa Oke, Taala. dari Allah. Iya. Kenapa? Iya. Dia mengatakan kepada umatnya hanya batas 4. Tetapi kenapa harus Muhammad yang mengatakan itu? Seharusnya dia teladanin itu yang apa yang dikatakan Allah. Dia sendiri melanggar itu. Dia lebih dari 4. Karena lebih dulu Rasulullah menikahi 9 wanita daripada ayat ini turun. Oh, oke. Jadi karena udah duluan Muhammad menikah lebih dari 9, ya 9, baru ayat ini turun kepada umat-umatnya. Berarti oke. Berarti si Muhammad nggak salah ya? Karena kan udah duluan dia nikah, baru dapatlah ini perintah lagi yang baru. Iya kan? Ya nggak salah lah. Iya. Tapi gini bro, ini aku kalau menurut bro, ini sedikit pertanyaan saya, ada tidak aturan di Bible, ada tidak syarat dan aturan di Bible menikah atau berpasangan gitu ya? Ada tidak perintah nikah dan aturan di Bible untuk menikah, ada tidak? Iya, mempersatukan, iya ada. Mempersatukan, ada tidak? Iya. Mempersatukan antara laki-laki dan perempuan. Adalah apa yang si Yesus tidak melakukan itu. Bagaimana itu si Yesus? Si Yesus seorang manusia yang sempurna tapi tidak melakukan itu. Di mana kesempurnaannya Yesus? Oke, aku jawab ya. Ingat, Yesus itu roh, ya. Dia bukan manusia, seperti kita. Iya, dengar dulu. Roh yang menjadi manusia, yang tidak berdosa. Dengarkan saya dulu. Beda dengan manusia-manusia yang lain yang dilahirkan dengan hubungan antara pasangan, terus mereka itu ya manusia yang biasa, yang berdosa. Tapi Yesus atau Isa ada di dalam Quran itu dari roh, bukan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, benar atau salah? Makanya dia disebut dia kudus. Ya, kamu tahu arti kudus enggak? Suci. Artinya beda dari yang lain, ya kan? Khusus. Coba kamu Google deh, apa arti kudus? Artinya khusus dari yang lain. Makanya kenapa Yesus itu walaupun dia manusia tapi dia tidak berdosa. Dia tidak berpikiran seperti manusia yang berdosa, memikirkan hanya nafsu aja. Yesus datang untuk mengajarkan kepada murid-muridnya hal-hal yang baik. Jika murid-muridnya itu sanggup melakukannya itu baik. Kan begitu. Tapi kalau jika mereka tidak sanggup melakukan itu, ada namanya pengkhianatan. Salah satunya 12 murid kan ada yang berkhianat dan ada yang menyangkal.
Nah, itulah ajaran Yesus selalu memberikan kepada mereka. Tetapi Yesus menunjukkan nafsunya. Dia mempunyai nafsu makan, dia mempunyai nafsu haus. Tetapi ketika dia sudah makan, ketika dia sudah minum, nah kita tahu bagaimana proses makanan di dalam diri manusia itu. Yesus itu 100% manusia, itu yang harus kita catat. Yesus 100% manusia, kita catat. 100% manusia, 100% ilahi. Oke? Keilahiannya inilah yang kau sebut bahwasanya Yesus adalah Tuhan karena ada ilahi dalam dirinya. 100% manusia ini merasakan nafsu makan dan nafsu haus. Ketika dia sudah makan dan minum, otomatis proses yang ada di dalam dirinya itu, ginjal yang ada dalam dirinya itu memproses makanan-makanan sehingga menimbulkan yang namanya dan sperma. Kalau masalah bodo amat lah itu, ya kan? Kita nggak usah sebut itu. Nah, sperma ini dikeluarkan dengan cara apa? Apakah dengan cara mengeluarkan sperma ini alat vitalnya Yesus masih berfungsi atau memang tidak berfungsi dengan baik dan benar? Tapi ingat, Yesus 100% manusia sempurna. Silakan. Oke. Jadi kita membahas manusia yang sempurna, ya. Jangan kita analoginya dengan manusia kita yang berdosa, yang memikirkan, makanya kan dengarkan saya, yang memikirkan nafsu dunia lah. Makanya kadang Yesus mengatakan surga itu bukan tentang kawin dan mengawinkan, ya. Itu sudah dijelaskan, sudah disinggung sama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang bertanya. Makanya kamu tahu nggak, ada orang sekarang ini bahkan tidak nikah, mereka bisa bertahan. Ya, itu karena mereka apa? Bukan tidak laku, karena itu keinginan mereka. Bukan tidak berfungsi. Jangan pernah membatasi akal pikiran hanya untuk menyamakan Yesus dengan manusia sekarang. Pengetahuan kita, pengetahuan gini bro. Saya selesaikan dulu bro. Saya selesaikan dulu bro. Siap. Bro Rasid, kamu tahu nggak ada bihara-bihara? Orang-orang banyak loh di dunia ini, bahkan agama yang lain banyak yang umpama salah satunya biksu, ya, atau romo. Itu mereka tidak kawin loh. Nah mereka itu manusia biasa. Ya, manusia biasa, mereka bisa melakukan itu, mereka bisa bertahan dengan itu, menahan nafsu mereka, tidak seperti yang dilakukan kebanyakan orang, kebanyakan manusia. Nah, apalagi Tuhan itu dari roh itu dia sendiri. Apakah dia tidak sanggup dengan menahan itu semua? Seumpamanya dia sebagai manusia, dia sanggup, dia itu Tuhan, gitu loh bro. Jangan samakan dan kau narasikan bahwa manusia itu makan apa semua. Tidak ada tertulis dalam Bible menceritakan tentang itu. Bahkan dengar loh. Bahkan yang katanya selalu dinarasikan sama teman-teman, Yesus itu menyusui sama ibunya begini-begini. Tidak pernah sejarah Alkitab mencatat tentang Yesus itu menyusu kepada ibunya. Nah, ingat itu ya. Cuma ada orang yang mengatakan, terpujilah engkau segala perempuan yang menyusui engkau. Nah, ada orang yang mengatakan itu, terpujilah. Tetapi dalam sejarah kau baca itu kitab Taurat, kitab Injil, tidak ada tentang mencatat tentang dia menyusu seperti ini, dia makan seperti ini, tidak ada. Nah, karena bukan itu tujuan Tuhan ke apa? Untuk apa? Jadi manusia. Bukan itu. Makanya tidak ada. Makanya saya tidak bisa bernarasi panjang lebar tentang itu karena memang tidak ada tertulis. Cuma teman-teman kebanyakan bernarasi tentang hal itu yang tidak ada tertulis. Nah, kalau umpama saya bernarasi tentang itu, teman-teman mau nggak saya bernarasi yang tidak ada tertulis dalam Quran? Contoh, iya, yang makanya gini, umpama gini kan, aku kasih contoh. Umpama contoh Nabi Muhammad adalah toladon, umpama gitu kan, toladon. Ada nggak dia di dalam Al-Quran dia disunat? Kan tidak ada. Dan ada teman-teman bernarasi Nabi Muhammad itu disunat dalam perut. Nah kan gitu kan, ada kan, saya pernah dengar tentang itu. Pernah dengar nggak tentang itu? Ada pendapat, ada disunat pada saat hari ke-7 dia lahir. Ada juga dikatakan bahwasanya dia lahir sudah dalam keadaan tersunat. Iya kan. Tapi kita tidak tapi kita tidak mengerucut ke arah situ karena udah fix bahwasanya Rasulullah itu hanya manusia biasa dan sama kayak kita juga, betul. Sama, kita juga nggak merujuk ke tentang itu karena di situ di ajaran roh juga ada dua pendapat, kan begitu. Nah, tetapi ketika sudah dirujukkan kepada manusia ini adalah Tuhan, otomatis timbul banyak pertanyaan.
Kan begitu. Kalau kalau Nabi Muhammad dikatakan dia atau apapun segala macam itu, dia nikah 9 kali, dia manusia. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwasanya ada zaman sekarang romo atau biksu atau siapa itu menahan hawa nafsu, yang namanya menahan adalah otomatis sesuatu yang mau keluar tapi ditahan, sesuatu yang mau terjadi tapi ditahan, dan itu sangat tidak enak. Ingat, menahan berarti Yesus menahan sesuatu yang tidak enak pada saat dia lahir di muka bumi ini, sama seperti romo, sama seperti biksu. Betul apa tidak? Ya, itu menurut kamu lah. Menurut kamu yang tidak enak, ya kan? Aku ya berbeda. Jadi gitu, bro. Jadi yang tujuannya kan sebenarnya bukan itu sebenarnya ya. Iya, tujuannya dia dia menen, itulah dia menyusup. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan di mana 10 hukum Torah itu Islam melakukan, saya sudah bilang apa segala macam, walaupun memang dengan pendapat yang berbeda, hari Sabat itu apa segala macam, bahkan Bu Darni mengatakan hari Sabat itu di hari Sabtu kalau Bu Darni, kan begitu, karena dia gini. Nah, bukan Bu Darni yang mengatakan, bro. Kamu boleh Google cari apa arti Sabat. Nah, hari ke-7 apa? Itu aku kasih kamu jurus lah. Supaya kamu tahu. Ini Google itu menjelaskan, ya, dia berikan jawaban apa yang kita ingin tahu. Makanya sejarah pun ada di dalam situ, kamu boleh buka. Itu ke situ. Jadi ada jawaban di situ, bukan saya yang mengatakan. Itu Alkitab dan sejarah mengatakan, menuliskan tentang itu, gitu loh, bro. Bukan nggak ada ditulis di situ. Umpama aku bilang tadi hari Sabat itu hari Kamis, Jumat atau hari yang lain, gitu loh. Selanjutnya, jangan membunuh sesamamu. Iya, betul itu, jangan membunuh. Tetapi kalau karena ada pembunuhan Tuhan Allah Bapa tidak sama dengan Yesus, jadi Tuhan Allah Bapa bisa mentakdirkan Yesus dibunuh. Tidak. Jadi gini, bro, dengarkan saya dulu bentar. Saya jelaskan sedikit ya. Yang membunuh Yesus itu manusia, bukan? Betul. Nah, oke. Jadi manusia ini diberikan namanya free will. Kayak kamu itu diberikan bebas untuk memilih. Kamu boleh memilih Kristen, iya. Bisa memilih Kristen atau memilih Islam, ya. Kalau kamu pelajari, kamu baca kitab ini, kedua kitab ini, ya, kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan yang kau bilang Al-Quran yang kau percaya sekarang, kau bacalah 2 kitab ini, baru kau bisa memilih. Nah, aku lebih pilih yang ini loh, kan gitu. Bukan karena kita lahir dalam Kristen, ingat ya, kita lahir dalam Kristen ataupun dalam Islam, tapi kita tidak mau menyelidiki kitab-kitab yang seumpamanya, oh ini agak sama gini tuh, ajarannya kok Tuhannya hampir mirip gitu, umpama gitu. Makanya kita timbul di situ namanya penasaran. Nah, seperti saya lah penasaran. Makanya saya menyelidiki kedua kitab ini, bahkan sejarah-sejarahnya. Tetapi saya mengambil keputusan, kan gitu. Saya lebih memilih ajarannya Kristen umpamanya, dan bro lebih memilih ajarannya Islam. Oke, nggak ada salah di situ. Itu yang namanya free will. Tuhan menciptakan manusia. Contoh aku kasih ya, Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Mereka diciptakan untuk apa? Nah, memenuhi bumi kan. Zaman itu juga. Dan mereka di situ tidak kedapatan dosa. Tetapi ada perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Jangan kalian mendekati pohon itu, menyentuh dan memakan buah itu. Jika kalian makan buah itu, pasti kalian mati. Ingat, Tuhan menciptakan manusia itu kekal, tidak ada mati-matinya. Karena pelanggaran yang manusia buat, sehingga mereka mengakibatkan mereka tidak hidup yang kekal, tidak hidup selama-lamanya, tetapi mereka tidak sampai 1000 tahun meninggal, iya kan? Mati. Itu kenapa? Karena pelanggaran pilihan yang mereka pilih. Mereka lebih mengikuti mungkin ya hasutan-hasutan dari di luar dari yang Tuhan perintahkan. Itu salah satunya, bro. Oke. Nah, gimana menurut bro? Percaya tidak bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini, bahkan tidak sedetik embun pagi pun bergerak di muka bumi ini di luar atas kehendak Allah Bapa, atau di Islam Allah Subhanahu wa taala. Percaya tidak?
Percaya tidak? Tidak setitik, Terus. tidak setitik embung pun bergerak di muka bumi ini di luar atas seizin Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah Bapa. Betul tidak? Iya. Ya kan? Sepakat ya? Sepakat ya? Jadi segala sesuatu di muka bumi ini, apapun itu, semua kehendak Tuhan. Kita sebut Tuhan aja nih, Allah Bapa nih. Kalau saya ngomong Tuhan, untuk saat ini penjelasan saya, kalau saya ngomong Tuhan, merujuk kepada Allah dan Bapa, yaitu Allah Bapa. Oke? Biar kita satu pemahaman nih. Nah, ketika Tuhan berkehendak di muka bumi ini dan sudah memastikan bahwasanya manusia ini akan membunuh manusia ini dengan cara membantai. Habis ini manusia ini akan disalibkan. Kehendak Tuhan ini, sebelumnya ada penyaliban ini, kehendak Tuhan ini membuat 10 hukum Taurat, yaitu kehendaknya diantaranya jangan membunuh sesamamu. Tetapi kehendak Tuhan selanjutnya membuat bahwasanya skenario yang dibuat ini adalah anak yang diutus akan dibunuh dan akan tertonton bahwasanya mereka telah membunuh sesamanya. Sesingkat itu sih. Coba jelaskan. Oke. Karena itu kehendaknya gitu loh. Oke, makanya saya jelaskan tadi ya, tujuan Tuhan untuk ke dunia ini, dia menjadi manusia untuk mengembalikan supaya manusia itu menjamin mendapatkan hidup yang kekal itu dengan apa? Dengan darahnya ya, dia menebus manusia itu dari dosa. Kamu tahu arti dosa itu? Arti dosa itu, dosa adalah maut atau mati selama-lamanya. Walaupun manusia berbuat kebaikan apapun di dunia ini, kalau tidak ada salah satu yang menjamin kehidupan itu mereka untuk mendapatkan hidup yang kekal, itu percuma dilakukan oleh manusia. Tetap aja mereka neraka, mati selama-lamanya. Kamu lebih pilih mana? Mati yang kekal atau hidup yang kekal? Makanya kata Yesus begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Tuhanlah Yesus ini jalan kebenaran dan hidup. Apa hidup itu? Itulah hidup yang kekal. Makanya Yesus menjamin setiap siapa yang percaya kepada dia adalah Tuhan, dia dibaptis dan mendapatkan jaminan kerajaan surga atau hidup yang kekal itu. Ya, hidup yang kekal itu adalah hidup yang selama-lamanya. Tidak ada tangis, tidak ada duka, tidak ada kematian. Yang bagaimananya awalnya Tuhan menciptakan manusia hal seperti itu. Tetapi karena pelanggarannya manusia, mereka lebih mengikuti hasutan dari si jahat itu atau si iblis. Ya itulah free will mereka. Mereka yang memilih mereka mati. Makanya Yesus datang ke sini menjamin hal itu sehingga manusia dapatkan lagi kepercayaan, punya harapan mendapatkan hidup yang kekal itu. Sehingga hidup di dunia ini kita tidak sia-sia, begitu bro. Ya. Tadi penjelasannya adalah di dalam Bang Yoshinoya mengatakan bahwasanya menyakiti hati istri, melanggar hukum Torah untuk membuat istri ini lebih baik ke depannya. Jadi itu tidak masalah. Bukan melanggar, bukan melanggar. Dengar dulu, kamu jangan framing melanggar. Menyakiti perasaan orang lain. Tidak menyakiti, kita memberikan hal yang baik, yang benar itu jangan kita menerima itu disakiti. Itu kan framing kita yang kita buat. Apapun yang namanya perempuan, bentar, abang, dengar dulu. Jangan pernah melanggar aturan atau jangan pernah melanggar kenyataan. Yang namanya perempuan kalau dikomentarin masakannya, padahal dia sudah bangun pagi-pagi dengan ikhlas memasak, tapi masakannya dikomentarin, pasti dia ada sedikit kekecewaan. Entah dia kecewa dengan suaminya atau kecewa dengan dirinya sendiri. Karena masakannya tidak sempurna untuk suaminya yang dia cintai. Intinya adalah di mana tidak masalah, yang saya tangkap adalah tidak masalah melanggar hukum Torah sedikit untuk kebaikan ke depannya. Allah Bapa melanggar apa yang dia perbuat, yang dia buat. Sebentar. Allah Bapa melanggar hukum Torah yang dia buat hanya untuk membuat semuanya lebih baik ke depannya, yaitu menebus dosa manusia. Betul atau tidak? Enggak lah, bukan seperti itu. Jadi gini, bukan seperti itu. Kita menegur ya. Enggak semua itu, gini, karena kalau seperti itu bahaya. Entar gue tabrakan. Enggak semua perempuan itu sama pemikirannya. Masa dia tegur suaminya? Nah, umumnya coba. Ini tidak semua perempuan sama, tapi umumnya. Oke lah, umpama umumnya. Oke, silakan umum. Tapi kita mau ikutin yang mana? Kan tidak kita selalu ikut yang umumnya kan gitu. Katanya lu pendirian ada. Kan gitu. Kita punya pendirian begini, aku ikut semua umum kan gitu.
Jadi nggak semua perempuan itu dalam sama ilmu psikologis pemikirannya. wanita ketika dia melakukan suatu hal yang dia melakukan suatu hal untuk orang yang dia cintai, dia akan melakukan itu dengan sepenuh hati. Itu wanita ya, yang mencintai laki-lakinya, dia akan melakukan itu sepenuh hati. Nyatanya ketika manusia ini atau perempuan ini melakukan hal yaitu masak, lalu masakannya nggak sempurna, lalu dikomentarin, itu pasti dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan dia akan sakit hati, tapi bukan sakit hati kepada suaminya, tapi sakit hati kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak sempurna melayani suaminya. Iya, tapi nggak semua begitu. Benar atau salah? Tanya dulu. Pengertian banget kepada wanita ya. Emang gue lagi cari diri kok. Bener. Walaupun gue sekarang tidak percaya bahwasanya ada wanita yang bisa dipercaya di muka bumi ini, tapi nggak apa-apa, gue masih mencari wanita, kali aja beneran ada. Iya, ada bro, ada. Walaupun tidak banyak ya, tapi masih ada bro. Nggak tahu lah. Aku juga. Sekarang gue ada di masa gue nggak percaya, kecuali anak gue ya. Karena gue punya anak cewek. Oke, sip. Jadi gini bro, memang betul. Aku juga mungkin pernah merasakan hal seperti bro, merasakan perempuan itu sama gitu loh. Iya. Tapi dalam kenyataan, kalau kita mendapatin hal yang tidak sama, bro akan tercengang-cengang. Oh iya ya. Aku izin turun dulu bang, mau apel sore ini. Oke, siap abang. Bang Saret. Sabarlah bro. Ya. Enggak, waktu pergantian jaga nih bang. Oke. Ya, makasih ya, aku turun dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aku juga ini bentar lagi turun ya. Pedo panas banget nih. Kenapa ya kalau masuk live panas banget, HP mau meledak. Oke, jadi gitu bro. Jadi kita kalau dapatin orang yang ya sama, kita akan, ternyata ada ya. Ternyata ada gitu loh bro. Karena kamu belum mendapati itu. Tapi kalau kamu sudah mendapati itu, kamu baru tahu, baru kamu percaya, oh ada ternyata. Makanya aku bilang tidak semua sama. Ada perempuan yang kita berikan penjelasan, dia mau mendengar, dia nggak mau menyalahkan dirinya. Malah dia bilang, oh iya sayang, nanti aku coba lagi ya berikutnya buat yang lebih enak. Gitu. Itu adalah wanita yang bijaksana. Iya. Sama seperti laki-laki. Kita ada bro. Laki-laki, dia tidak mengetahui salahnya apa dan dia minta maaf. Dia adalah laki-laki yang dewasa. Tetapi dia ragu-ragu dengan kesalahannya dan dia meminta maaf. Dia adalah laki-laki yang bijaksana. Tetapi laki-laki yang sama sekali dia merasa dirinya tidak salah dan berani minta maaf, itu adalah suami. Paham sampai sini? Saya paham bro ini. Saya doain bro supaya dapat yang seperti itulah gitu. ya, ini contoh maksudnya laki-laki yang tahu kesalahannya bahwasanya dia salah dan dia minta maaf kepada pasangannya, itu adalah laki-laki yang dewasa, laki-laki yang bijak. Betul. Apa laki-laki yang dewasa? Betul. Tetapi laki-laki, saya setuju itu. Nah, laki-laki yang setengah-setengah mengetahui dia salah apa enggak ya, dia salah apa enggak, bodoh amat lah, dia minta maaf aja, dia adalah laki-laki yang bijaksana. Tetapi ada laki-laki yang tahu persis bahwasanya dia enggak salah dan dia yang minta maaf, itu adalah seorang suami. Begitu. Oke bro, nanti kita lanjut ya. Handphone gua panas banget ini. Ya. Sambil panas banget. Ya. Oke bro, lanjut nanti ya. Ya, oke, aku turun dulu ya. Oke, siap. Semoga bro dapat yang beda ya, itu bro. Pasti ada, tenang aja. Bukan itu dong, bukan promosi. Kita percuma juga, tidak untuk saat ini kok. Enggak. Iya bro, aku turun dulu nih bro, panas banget handphone gua. Siap, thank you bro. Yuk, saya turun dulu ya, siap. Jam 18 nanti, jam 20 ya. Sekarang jam 16, 17, 18, 19, 20. 4 jam lagi. Mau ke bandara. Mana lagi nih? Kuping. Itu dalam berdiskusi yang baik dan benar untuk memahami bagaimana begini ya, begitulah pokoknya. Ayo teman-teman ya, diisi WL-nya. Masya Allah, WL gue cuma satu kok nggak ada yang isi. Astaga. Bang,
Itu terlalu gede, Bang. Lu juga. Orang-orang WL-nya ada 100, ada 200, ada 1000. Kalian ngisi. Masya Allah. WL saya cuma 1. Siap, akhi. Wah. Minta WL, iya dong, iyalah, minta WL. Kalau daripada mawar pasti ada yang ngisi. Gue minta WL-nya ini aja biar sekalian. Allahu Akbar. Ini kebanyakan, akhi. Enggak. Ya nggak apa-apa di bawahnya. Terima kasih banyak. Abang siapa nih? Abang Metaloka. Siap, sama-sama. Kita saling mendoakan abangku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkahnya. Semoga selalu diberkahan rezeki yang halal setiap harinya. Umur hidup. Abang Udican, terima kasih banyak. WL-nya Bang Udican. WL. Jangan ngisi-ngisi WL di tempat pargoy doang, ciwi-ciwi. Di sini juga. Kalau ada yang ngisi WL di sini keren banget itu. Abang Arasi belajar stabilkan emosinya. Enggak, kalau tadi itu cuma ngelawak doang. Cuma ngelawak. Tertarik diskusi dengan abang kalau ada waktu. Saya naik bang. Siap. Insya Allah besok malam, karena nanti malam saya ada meeting. Pasti meetingnya nanti ada kelanjutannya itu. Setiap meeting malam pasti ada kelanjutannya, dan sebenarnya agak-agak capek dan nggak suka tempat-tempat begitu. Cuman yang mau gimana, tuntutan kerja mau nggak mau harus diikutin. Cuman bisa tabok-tabok layar, Om. Makanya bang, jadi gini, kenapa saya isi seperti ini? Otomatis tidak akan ada yang klik-klik yang namanya isi WL. Kalau memang ada dan benar-benar ini, otomatis orang yang pertama itu pasti sudah niat, orang yang kedua memiliki rezeki yang lebih, orang yang ketiga niatnya 100% mau sedekah. Makanya saya pasang yang kayak begini gitu. Kalau teman-teman semuanya, saya sarankan udah nggak apa-apa. Hal yang terbaik di Palestina, saudara-saudara kita yang menghadapi musibah di sana setiap harinya, cuman satu yang mereka minta. Bukan meminta uang, bukan meminta makanan, bukan meminta apapun yang dia minta, tapi satu yang dia minta dari saudara-saudara kita Muslim di Indonesia, yaitu apa? Doa. Mereka minta doa. Doakan kami, semoga kami kuat dalam menghadapi itu. Itu yang mereka minta. Orang-orang Palestina, untuk khususnya orang-orang Indonesia, doakan kami, tetap doakan kami di setiap sujudmu. Itu yang mereka minta. Kayak itu, untuk saya pribadi, saya meminta, alhamdulillah teman-teman, kalau kita bisa saling mendoakan, kita saling mendoakan. Ya sekalian istiwa dulu, bisa. Halo, selamatkan malam Bapak Agus. Selamatkan sore. Salam kenal Om Aan. Salam kenal Bang Om Aan. Masya Allah Om Aan. Om Aan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level 20. Isilah WL dulu. Siap. Bang Arosid, tadi aku nyimak banyak ya di debatnya Bang Arosid sama Oten tadi. Gini Bang ya, yang aku bingung dari debat tadi tuh gini Bang. Si Oten tuh selalu memframing kitab-kitab Al-Quran, padahal mereka tuh nggak ngerti masalah bab itu. Mereka hanya memframing sesuai dengan apa yang mereka cari tahu di Google gitu Bang. Saya tahu itu pasti mereka cari tahu di Google, pasti gitu kan Bang. Misal gini, coba di Google ketik aja kesalahan dalam Al-Quran, nanti kan ketemu di situ Bang. Nah dari situ mereka akan memframing ke, nah di itu. Padahal kalau kita bukan
ayatnya, mereka nggak bisa baca bang. Di dalam Al-Quranul Karim itu kesalahan dalam memahami Al-Quran ada beberapa atau semuanya orang-orang Kristen itu memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Sayangnya yang mereka tidak tahu dan mereka tidak pahami adalah Al-Quran dan bahasa Arab itu beda. Bahasa yang paling kompleks di muka bumi ini adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Al-Quran itu memiliki 14.800 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia memiliki 11.000 kosakata. Bedanya 14.400 kosakata dibanding dengan 11.000 kosakata. Maka dari itu, kenapa Al-Quran ketika diterjemahkan mendapatkan penerjemahan yang begitu kurang konkret atau kurang penjelasannya? Makanya dijadikan yang namanya penafsiran untuk kita lebih memahami penafsiran di dalam Al-Quran itu. Makanya ada rujukan penafsiran itu. Di dalam Al-Quran Karim ketika kita ingin memahami ada 16 tingkat pembelajaran dalam Al-Quran. Minimal kita pahami ilmu nahu dan nasaraf. Nahu saraf betul. Ya. Nah, nahu saraf itu kita pahami itu dasarnya untuk mempelajari Al-Quran. Begitu kita sudah mempelajari Al-Quran seperti itu, kita akan memahami bahwasanya kita nggak bisa memahami Al-Quran dalam segi hanya penerjemahan. Karena penerjemahan itu hanya konteksnya itu yang intinya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran itu memiliki banyaknya kosakata, kita juga harus memahami detailnya. Contoh, jangan pun Al-Quran deh, kita merujuk ke hadis. Ketika ada hadis mengatakan bahwasanya di situ dijelaskan tidak diberikan hukum di atasnya ketika ada manusia yang menggauli binatang. Penjelasannya bagaimana? Di situ ada hukum had, tulisannya had gitu loh. Nah, tulisan had itu apa? Artinya adalah ketika ada manusia normal tidak akan mungkin mau menggauli binatang. Hanya laki-laki yang sakit atau manusia yang sakit. Hanya laki-laki yang sakit yang mau menggauli binatang. Maka dari itu manusia ini tidak akan dihukum. Betul. Kita tidak boleh menghukum orang sakit, tapi diobati, gitu loh. Orang tapi gini bang, diobati, tidak dihukum. Bagi oten-oten yang hukum had. Menaikkan orang awam begini bang, mereka selalu membawa tafsirnya siapa tuh namanya? Oh ininya yang soal Baulus tuh bang, soal Baulus di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu kan bang. Ya. Nah dari situ mereka tuh menafsirkan di situ bang, karena Ibnu Katsir mengatakan di situ ada kata-kata di dalam Yasin surat Yasin ayat berapa itu ya saya lupa. Itu ada kata-kata Baulus, tapi di situ kan ayatnya jelas gak ada kata-kata Baulus. Itu hanya sesuai dengan tafsir. Nah sedangkan mereka nggak tahu hukum tafsir itu kan ada bermacam bang ya, ada hukum sahih, ada matruk atau doif itu kan mereka nggak tahu itu bang. Ya, Terus. Nah dari situ mereka pasti memframing gini bang, kamu nggak percaya Rasul Paulus gitu kan? Padahal Rasul Paulus tuh ada di dalam Al-Quran loh gitu. Pasti mereka pada orang awam tuh begitu. Saya mau buktikan. Kalau kamu saya buktikan kamu mau masuk Kristen gitu kan? Jika mereka di situ pasti. Nah mereka tunjukkan itu bang. Ayat Yasin surat berapa itu? Saya lupa bang. Terus mereka bukan ke ayat, fokusnya bukan ke ayatnya, tapi ke tafsirnya Ibnu Katsir. Padahal di ayatnya tuh jelas nggak ada kata-kata Paulus di situ. Ya. Tapi mereka kan kamu percaya, tapi mereka gini framingnya bang. Kamu percaya Sirah Nabawiyah di situ? Pasti di situ pertanyaannya. Kamu percaya tafsir Ibnu Katsir? Nah, di situ dulu pertanyaannya. Itu framing yang kalau kita ikuti pasti kita tersesat di situ bang. Itu sudah lama kejadian seperti itu sudah lama seperti itu udah sering terjadi bang. Makanya di dalam penjelasan, makanya kayak begini selalu saya jelaskan teman-teman. Di mana ketika kita bedakan apologet Bang Zuma sama dengan Ustadz. Beda, Bang Zuma itu bukan Ustadz, beliau itu adalah apologet. Apologet itu dia mengetahui dan sudah paham lawan bicaranya ini seperti apa, maunya bagaimana, seperti apa ini jawabannya. Nah, makanya dikatakan di dalam Islam ini, di dalam diskusi ini kita harus tahu caranya menjawab dan menangkis setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam diskusi lintas ini.
Biar apa? Biar kita sebentar. Ya, kenapa? Enggak ini. Udah diangkat sama? Enggak diangkat, udah di WA. Oh, udah juga. Udah, tunggu aja. Takutnya dia begitu. Tunggu aja. Nah, ketika sudah dijelaskan seperti itu dengan cara kita, karena Ustadz pun jauh lebih paham, Ustadz jauh lebih jago menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Cuman caranya atau cuman jurusnya bagaimana menghadapi orang-orang ngeyel, bagaimana jadi memang seorang ustadz tuh paham sekali mana hadis ini itu tuh paham, tapi mereka tuh nggak punya ilmu debat. Betul kata abang sih, mana apologet mana ustadz tuh beda emang betul. Kalau Bang Juma kan emang apologet, jadi mereka tahu, jadi Bang Juma tahu sekali apa jurus-jurus Oten ini mau membuat narasi, membuat framing itu tahu sekali. Itulah gunanya Bang Juma untuk menangkis framing mereka di situ, Bang. Iya, percaya sih. Halo, selamat sore, Ateng. Ya sore Bang. Bang, ini saya cuma mau bertanya, tapi jangan banding-bandingkan nanti. Saya cuma minta penjelasan di surat Al-Baqarah ayat 62. Coba Abang bagaimana menanggapinya? Apa baca ya Bang? Di sini saya lagi mati lampu, makanya merah. Apa yang mau dipertanyakan Bang? Begini Bang, saya cuma Al-Baqarah ayat 62 itu bagaimana Muslim menanggapinya itu saja.